Bupati tunduk kepada Bupati Aceh Utara. Betul. Bupati Aceh Utara. Ketua PA Partai Aceh Utara. Terpulang sekarang. Awalnya bukti awalnya aja. Banyak yang memotong. Yon adalah wakil ketua DPR Kamu kolektif Kolkia kita. Ketua ada berhalangan, ketua kalinya berhalangan. Ulun tuan lah. Jadi saya hadir dari ini karena lupa kata ada ini. Maka ulun tidak lagi. Lo produksi juga kuasa karena demi rakyat, demi mahasiswa. Rakyat yang mana? Baik, sebentar. Saya akan mengenai kondisi hari ini yang dimana tuntutannya ada 9 poin. Yang pertama adalah cabut Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang cara pengalokasian alokasi dana kampung. Dan yang kemudian nomor 2, alokasikan kembali dana pembinaan majelis taklim dan anggaran satuan anak yatim atau pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dan poin yang ketiga, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan yang kemudian nomor 4, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. Dan poin nomor 5, kami mendesak DPRD Aceh Utara menyurati Pemda secara kelembagaan untuk dalam tanpa sesingkatnya mencabut Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dana kampung. Dan kemudian nomor 6, meminta kepada pemerintah Aceh dan Kementerian Keuangan untuk memberikan dana hibah sebesar 100 miliar untuk pemerintah Aceh Utara. Dan kemudian nomor 7, jika tuntutan ini tidak segera diimplementasikan, kami mengundang secara khusus KPK ke Aceh Utara. Dan kemudian kami meminta kepada mereka mengaudit kekayaan Bupati Aceh Utara. Dan poin 9, kami memberikan limit waktu 4 kali 24 jam untuk persoalan ini untuk segera diselesaikan secara tuntas dimulai dari tanggal 29 Maret 2020. Masyarakat. Hari ini ada tentu nomor 3 akan mohon kedua untuk menjelaskan Instruksi Pak Data dengan ngomong Pak Data. Instruksi ngomong. Kalau ada setelah
cabut Perpu nomor 3 tahun 2001 tentang tata cara pengelolaan alokasi dana kampung. Kedua, alokasi kembali dana pembinaan majelis taklim dan anggaran santunan anak yatim atau pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tiga, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Empat, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. 5. Mendesak DPRK Aceh Utara menyurati Pemkab secara kelembagaan untuk tempo sesingkat-singkatnya mencabut Perpu nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan kesehatan dana kampung. 6. Meminta kepada pemerintah Aceh Utara dan kemitraan keuangan untuk memberi dana hibah sebesar miliar untuk pemerintah Aceh Utara. 7. Jika keputusan ini tidak segera diimplementasikan, kami mengundang dan usul KPK ke Aceh Utara. 8. Meminta kepada KPK mengaudit kekayaan Bupati Aceh Utara. 9. Kami memberi limit waktu 4 kali untuk pajak untuk persoalan ini untuk segera diselesaikan secara tuntas dan dimulai tanggal 29 Maret 2021. Jadi untuk hal ini ada kita lihat pencabutan tentang pengelolaan alokasi dana, juga alokasi kembali dana pembinaan majelis taklim dan anggaran satu dana. Ini kami mohon kepada Komisi 3 untuk menjelaskan dan evaluasi fungsi bidang anggaran. Sebelum itu Pak, kami menanyakan, apakah Bapak tahu kami yang menuntut pada tanggal 9 Maret 2021 itu di Gedung Bupati? Apakah Bapak tahu hal itu? Tahu atas dasar apa? Apakah ada tidak lanjut dari DPRK Aceh Utara? DPRK masalah Perpu ini masalah dana sirsak juga Bupati. Kita 5 kali sudah duduk dengan Gusi. Yang berada di desa itu bukan hanya kecil Pak, berada di desa itu juga aparatur. Kenapa kalian hanya mengatakan kecil? Kita duduk dengan aparatur, dengan UHP, dengan gaduh. Mana berita acaranya? Ada berita kita duduk di gedung DPR sedang kita fasilitasi. Kita duduk di itu juga pernah duduk dengan juga ketua Agusi. Kita juga duduk di DPR. Ada 5 kali kita fasilitasi. Kita tidak juga mana mau bukan kita tidak ini, bukan kita saya. Gini Pak, kekuasaan legislatif itu fungsinya budgeting, controlling dan juga bagaimana legislatif itu. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan boleh mencerminkan naga si komen Pak lagi kayak mendem baik-baik saja. Kemudian kita belajar dari kejadian 2019 di mana di internal DPRK sendiri pun kegiatan kerja tidak ada terkait persoalan bagaimana poin-poin sebuah acara, bagaimana program-program yang lain. Jadi alasan yang Bapak sampaikan itu maksudnya terlalu olah gitu. Jadi artinya jangan olah itu menjadi budaya dari para DPRK dulu. Jadi kami datang ke sini membawa masalah, bukan ingin mencari gesekan dengan Bapak. Gitu. Bapak hari ini sebagai Bapak anak negeri melalui proses pemilihan demokratis seharusnya menanggapi kami dengan cara baik, bukan dengan cara yang seperti ini. Jangan kemudian seolah-olah kami datang kemari adalah untuk bagaimana menyalahkan Bapak bersama. Bapak adalah sebagai wakil yang dipilih secara pemilihan demokratis, walaupun Bapak di lapangan menggunakan money politik atau politik suara gitu. Yang harusnya kita pahami bersama. Jadi fungsi daripada pengelolaan legislatif itu kami ingin lihat hari ini apakah DPRK berani mengeluarkan surat secara terbuka untuk melakukan diplomasi atau bagian daripada kerja DPRK. Hari ini Bapak
sebagai negarawan di bangsa kami. Jadi bukan lagi kampanye begitu. Jadi ketika Bapak menyampaikan saya berada di sini juga duduk di sana dengan politik, Bapak itu mau kontroversi apa bukan menyelesaikan masalah. Itu yang perlu diperjelas. Itu mengenai itu dari saya. Baiklah. Jadi Bapak kan pertama keluar bahwa akan berpihak pada rakyat hakim. Saya tidak. Dan kami memiliki kajian produk hukum yang menindak rakyat ini Pak. Perbu Perintah tahun 2021 Pak. Saya kira di luar nalar masyarakat hari ini apabila pihak MPK tidak memiliki kajian. Dan kalau memang Bapak berdiri bersama rakyat hari ini, dipilih oleh rakyat hari ini, mari kita sama-sama menyuarakan pencabutan produk ini Pak. Bukan dengan dalil lain. Kami mengkaji ini, kami mengkaji jelas Pak. Perlu aparat desa, kajian itu para anak-anak itu kita bagikan 30. Itu sedangkan gaji turun bangunan saja bangsa kami apa lebih tinggi lagi mundur bangunan itu lebih. Sementara tidak menutup kemungkinan konflik sosial 24 jam mereka yang terlibat. Jadi jangan katakan hari ini kami berdiri bersama rakyat, kami berdiri sama rakyat hari ini, tetapi secara implementasinya Bapak berdiri sama oligarki, Bapak berdiri sama penguasa, sama oligarki yang pernah. Sekarang ini Pak, kalau memang Bapak berdiri ini tuntutan ini bukan dijadikan formalitas Pak. Bukan dijadikan formalitas, dibaca di dalam tapi tanggung jawab ini. Kalau memang Bapak berdiri bersama rakyat hari ini, kami meminta jika administratif dan sikap politik dari pihak MPK hari ini. Kalau memang Bapak berdiri bersama rakyat, kalau tidak berdiri bersama rakyat, maka jangan salahkan kami ini untuk mengambil tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Bukan suatu bentuk ancaman hari ini, suatu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kewajiban-kewajibannya. Saya kira begini, sama dari kawan-kawan. Saya mengharapkan kepada anggota DPR Dapil 4 karena memang ini bisa diberitakan untuk pemilihan tahun yang akan datang. Janganlah datang ke tempat-tempat kami ini supaya kami memilih saudara. Sedangkan sekarang sudah duduk di kursi tadi 50 sudah kami layak dimonopoli. Udah. Masukin bapak nih ke depan. Come on, Pak. Mandua. Come on, Pak. Pulang. Satu lagi. Pegang Paknya wakil tanya Pak. Rekan Pak tanya dia. Pak tanya dia bergon. Partai Kerap pilih. Hidup darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan bagaimana pimpinan dapil itu, kebetulan dong yang dapil itu salah ini lo sampaikan kehadiran kunci pada Orojo dan Lukohonto. Tetapi ketika mahasiswa yang ingin mendemo menyurati ke Polres, mereka wajib menjaga itu sesuai dengan produk. Oke Pak, udah stop. Sampai di situ stop Pak. Bapak sudah tahu ada aksi menurut Bapak. Kenapa Bapak berdiam di dalam? Kenapa Bapak dengan bijaksana Bapak hadir langsung di atas, bukan malah kami turun ke bawah masyarakat Bapak itu untuk keluar. Jika apabila kamu tidak menghargai kehadiran Orojo, maka
Ini ya saya tambah pernyataan Bapak yang dulu. Seharusnya jika kemudian Bapak tahu terhadap keadilan kami, jangan mengajak di sana, tetapi bagaimana cara Bapak untuk menyambut terhadap keadilan kami. Itu yang dimaksudkan Bapak ini. Jangan kemudian menghadapkan dengan situasi yang memang tidak bagus untuk kita. Keadilan kami membawa masalah yang kemudian masalah itu bagaimana sikap dari Bapak sebagai badan legislatif Aceh Utara untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi gini, Perpu itu kita ketahui bersama, gaji saat ini kehadiran Perpu itu sangat anti Pancasila dan inkonstitusional gitu. Yang perlu Bapak tahu, 600.000 untuk anggaran gaji para pekerja, 20.000 kita bagi hari. Itu bagaimana mereka berhadapan dengan situasi-situasi tidak yang memparah kondisi bangsa Aceh Utara. Dan kemudian penentuan dalam Perpu itu tidak sesuai dengan PP sebagaimana aturan yang lebih tinggi harus diutamakan atau menyampingkan aturan yang bawah, atau kemudian aturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan atas. Kehadiran kami ini bukan untuk meminta pencabutan. Kita ketahui bahwa dalam keilmuan hukum pencabutan suatu perpu melalui eksekutif itu sendiri, melalui perpu itu sendiri. Tetapi kehadiran kami di sini, bagaimana sikap politik legislatif untuk kemudian memberi intervensi politik atau kemudian membentuk pansus dan sebagainya macamnya. Untuk langkah konkret itu adalah terhadap keberadaan kami di sini, penyesuaian yaitu pencabutan perpu yang tidak sesuai moralitas sosial kemasyarakatan. Dan kemudian dalam ADG itu perlu saya sampaikan di sini sebelum Bapak menjawab soalan-soalan itu. Ada 4 item yang diatur dalam alokasi dana kampung itu. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah, kemudian pelaksanaan pembangunan, dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat, dan yang keempat pembinaan masyarakat. Perlu Bapak ketahui sekali lagi, yang ada di Perpu 2021 ini hanya mengatur 1 poin saja, 1 item saja, dan kemudian 1 item itu tidak sesuai dengan sosial masyarakat atau sangat anti terhadap Pancasila, di mana aturan ini telah ditetapkan oleh PP tidak dijalankan sebaik mungkin. Dan kemudian dengan politik internal di pemerintahan Aceh Utara sebaik dan sebaik mungkin berusaha meninggalkan produk hukum yang sangat rasisme, anti Pancasila, dan juga anti terhadap sosial kemasyarakatan ini. Jadi Bapak kalau masuk selain masuk sebagai logika murni, juga Bapak bicarakan soalan ini. Itu kemudian bagaimana langkah konkret terhadap hal itu. Pemberdayaan masyarakat ini adalah anggaran pemerintah kita ada lagi. Kemudian pembinaan masyarakat untuk majelis-majelis juga diingatkan. Ini juga mengkhianati keberadaan UPA Suci itu sendiri, sebagaimana esensial UPA untuk pelaksanaan syariat Islam yang baik. Hari ini penghilangan anggaran itu berdampak kepada desa-desa yang kemudian bagaimana kita itu. Dan saat ini posisi politik internal Aceh Utara, Pemkab Utara membantah bahwa bukan penghilangan terhadap itu, tetapi sumber yang diganti. Harus diketahui bersama, ADG itu dari dana perimbangan itu harus digunakan 10% untuk ini. Dan tidak ada alasan logika manapun yang dapat membenarkan penindasan seperti ini. Itu saya kira. Pak, Tapi urono, kamu aktifkan masyarakat ataupun aparatur desa Tuhan yang sebagainya memperjuangkan hak kamu dari tuntut yang kami. Tuntut kali adalah yang anggota waktu kita 250. Tapi urono kita itu 250 di mana?
yang benar-benar hormat kita berkali yang Prabu Bupati Aceh Utara Lampung 2020 hingga bagi benar merupakan yang terjadi karena doa mengatakan kamu yang dalam yang duduk hak masing-masing karena orang paling sayang Pak hari yakin di Lampung Nyan dengar partai PA, dengar partai PA. Partai PA dengar. PA yang nikmat itu yang coba bayangkan menjadikan dana mati kita ada mana dia akhirnya mati kita ada akhirnya hancur Pak mencapai yang begitu Pak satu-satu yang hari Jono DPR tak hak Lampung untuk kecewaannya bukan selama Lampung Sudah lagi mengulang karena saya ada kamu betul-betul berjuang bersama. Itu berjalan sekali itu. Itu kata Bapak itu juga betul. Nah, buatan nama itu juga Pak Lupa dalam kita juga kita berjuang malah berjuang lagi. Jangan ada berjuang karena kamu hanya berjuang, kita ada berjuang. Mana nanti kamu berjuang nanti. Mana dia umbak koran dari duit. Mana buka abad dah. Lanjut Pak, lanjut. Anak putih kau ada duduk drone. Soalnya tahan tadi. Kamu selalu tidak diangkat. Kamu bilang tidak angkat. Karena saya mana pun daerah COVID pandemi nyok lagi nang 50% di Kuala Lumpur. Karena jangan tanya pernyataan Pak. Mudah-mudahan kau sukses. Gaji drone kau, gaji kamu, lanjut. Jadi yo nak ayam juga Bapak. Baik Pak. Kalau makan Pak gaji di sini juga begitu sebenarnya gaji mana yang lain itu betul Pak. Jadi gaji di badan itu begitu. Tapi gaji pada Bapak. Yang ni pun dah. Bapak, politik ganda awal itu. Nyokot di sini berpimpinan. Nah, pimpinan. Yang lain itu baru cuma di sini doang. Oh, anak debu. Anak debu muda lebih. Alah, Pak Bu. Membaca dan berbungkak dikit.